Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Bagi Mas Anang yang ada di Mas Farhan ya, yang ada di Makassar, ini lagi dikerjakan untuk sok rumah bearingnya, terus untuk Kruas BSA yang ingin naik langkah juga belum sempat dikerjakan. Ini juga keras bermasalah, banyak keras bermasalah. Bagi Mas Pendi yang ada di Bogor, ini proses Kruas patah sudah mendekati 80%, tinggal bikin rumah sepi, ganti bearing, udah jadi. Semoga Mas Pendi yang lihat video ini bisa tahu kondisinya. Untuk pengerjaan ini nanti saya tayangkan sendiri untuk Mas Pendi pekerjaan ini di video yang lain, karena Mas Pendi ingin tahu bagaimana Kruas itu dikerjakan di tempat kita, karena terbentang jarak, beliau ada di Bogor, saya ada di Semarang. Di video kali ini saya ingin membahas keras ini. Keras apa? Keras CBK2 ya. Nih, ini ada keras CBK2. Ini kerasnya. Ini kondisinya. Bagi teman-teman yang tidak tahu keras CBK2, keras CBK2 itu keras CB tahun 71, 72 itu masuk kategori K2. Keras ini udah dirubah, saya lepas aja di pelakarnya. Keras ini sudah dilakukan naik langkah. Tuh. Langkah udah dinaikkan, tinggi, stangnya udah tinggi banget. Kalau yang standarnya ini saya ada punya contoh, tapi udah keras lama. Nih aslinya. Ini big pan-nya pendek, cross ada di dalam. Tapi kalau yang ini dia udah naik. Perbedaan keras CBK2 sama Tiger sama Mega Pro itu bedanya ada di sini. Ini saya lihatkan. Udah di luar aja, yang agak terang karena sudah mendekati sore. Ini adalah keras yang datang masuk di tempat saya. Ini kondisinya. Gigi matahari sudah dirubah. Kalau yang standar itu seperti ini. Ini yang standar. Kalau ini yang dirubah. Kenapa dirubah seperti ini? Biar bisa kayak keras Mega Pro atau keras Tiger. Yang pertama ini, terus yang kedua bearingnya itu kecil. Ini kecil banget standarnya. Tapi kalau dipasang di ini udah dijadikan besar. Pakai bearing Tiger bisa. Kelasnya kecil. Kecil. Biar bisa buat perbandingan. Nah, satu besar, satu kecil. Ada lubang di sini sama, ini juga ada lubang. Ini lubang ditutup. Ada lubang. Itu lubang dari pabrik. Intinya keras ini mau diaplikasang di Honda Tiger atau Honda pasukan herek lah. Nah, kenapa pakai keras ini? Karena mungkin secara material beda besinya sama material sekarang. Di sininya juga udah asli tebal. Bagian bawah ini juga udah tebal, tidak perlu melakukan tambah daging yang biasa anak erek lakukan. Cuma di sini harus merubah bearing, as magnet, gigi matahari ini. Nah, Kruas yang ini datang ke tempat saya itu dengan keluhan Kruasnya tidak bisa center, atau lebih tepatnya keras ini bergetar. Yang pertama, yang kedua itu gigi pompa oli itu sering rusak. Dalam arti dipakai dalam jangka waktu 2 bulan 3 bulan itu mesti sering ganti gigi pompa oli. Nah, datang ke tempat saya ini ingin membuatkan sepi magnet.
Spin magnetnya udah ditandai di sini. Terus disuruh menganalisa. Kerasnya itu ada keluhan seperti itu. Spin magnet dirubah karena katanya ini datang ke tempat saya mau dirubah jadi injeksi. Jadi spin magnetnya ini dirubah, digeser karena memakai magnet yang beda. Oke. Saya tidak mau membahas masalah injeksi atau apa karburator yang mau saya bahas di sini. Keras ini mengalami yang namanya boros pompa oli sama keras agak bergetar dikit. Caranya bagaimana? Kita analisa bareng-bareng. Seperti biasa, keras kita taruh di jig. Itu alat andalan saya. Di sini ya. Bisa saya taruh di sini. Nah, ini kan bisa muter. Saya tak ambil tripod dulu biar saya tidak memegang kamera. Jadi nggak begitu ribet. Oke. Sebentar, sabar dulu. Oke, kita setel dulu sebentar. Oke, ini kamera sudah standby. Dial indikator disesuaikan. Kita cek seperti biasa. Keras mengalami goyang yang bagian magnet, as magnet ya. Ini goyang ya kisaran 10 ya, 0,010 ya, 0,10 atau 10 mikro atau 0,10 mili. Kita nolkan. Ya, benar 0,10. Untuk yang bagian as magnet, sekarang kita cek yang bagian as kopling. Video tidak diedit untuk pengecekan dan lebih jelas. Karena kerasnya kecil, beda kalau keras BSA, wah gede. Harus nyeting alat. Lepaskannya susah. Batuk. Biasa cuacanya agak jelek. Di sini juga mengalami goyangannya sama 10 mikro. Ya lumayan lah. 10 mikro itu ya kalau dipasang ada getarnya lah. Keri-keri dikit gitu lah, keri-keri gimana. Oh 15. Ya 15-an. Oke, kita nolkan. Coba berapa angkanya? Kok jadi banyak? Bentar. Hah? 20 bro. Ya lumayan nih bro. Wah 0,20 bro. 0,20 lumayan. Oh lakernya macet. Oke, nah ras 0,20 bagian as primer ya, bagian kopling as magnet tadi 0,10. Coba cek lagi. Siapa tahu berubah, tidak, masih sama. Tidak ada yang berubah. Wah inilah lasan, jadi gelombang-gelombang. Cari yang permukaannya datar halus.
Ya 0,10 sama, tidak dinolkan. Oke, yuk. Bagian as magnet 0,10, yang bagian as kopling atau as gigi primer itu 0,020 ya, 0,20 mikrometer. 0,20 atau 20 mikro, 0,20 mili. Ya intinya seperti itulah. Ribet. Nah, dengan angka seperti itu, otomatis ini gigi bawahnya ini ada gigi pompa oli ya, deger pompa oli. Otomatis kalau dipasang gigi primer dia akan goyang. Karena ini banyak perubahan ya, dari tempat bearing dirubah, keras sudah naik langkah, gigi matahari rubahan. Jadi kalau pengerjaan tidak presisi atau tidak akurat akan terjadi seperti ini. Motornya akan ya mengalami keterabelan, kerusakan terus. Tidak bisa awet 1 tahun, tidak bisa. Bahkan 1 tahun lebih, mana mungkin. Bullshit dengan kondisi seperti ini. Nah, cara seperti ini untuk membetulkan gimana Mas? Kita analisa ya, bermasalah itu apanya, senterannya atau setrukannya kah? Oke, kita analisa. Kamera kita dekatkan lagi biar angka dari indikator kelihatan. Di sini ada angka 0. 0, 10, 20, 30, 40. Jarum dial menunjukkan putaran ke kanan. Dan kalau diputar seperti ini, hitungannya adalah sama. Dari 0 ke angka 90. Berarti anggap aja itu 10 mikro. Oke. Ini bagian atas atau TMA ya, posisi Big Pen ada di atas. Itu menunjukkan angka tinggi, di 0 itu tinggi. Kalau enggak gini aja. Kita geser biar lebih enak di angka 10. Bagian paling kalau turun berarti kan paling pendek. Ini di 0. 10, 0. Sekarang kita coret. Kita menggunakan kapur ya. Yang pada angka kita kira-kira lurusnya ya sekitar sinilah. Berarti ini yang paling pendek ya. Nah, ini ada coretan. Ini yang paling pendek. Untuk angka yang paling pendek berarti kruas yang di sini pendek. Oke, kalau di sini kalau diginikan posisi TMA atau TMA di atas itu tinggi. Berarti posisi daun bagaimana? Nah, posisi daun berarti kurang tegak, tinggi pendek. Tapi jangan salah tafsir. Kita cek daun yang satunya. Kalau dilihat di sini apa? Pendek. Di sini bagian TMA tinggi. Berarti kalau pendek ini daun keras itu posisinya begini ya, tidur seperti ini ya. Itu adalah tafsiran. Nah, tafsiran. Nah, untuk mengetahui lebih detail caranya bagaimana? Oke. Sekarang kita putar. Ini sudah ada coret. Ingat, selalu diingat, ini angka paling pendek. Di angka 0. Kalau TMB angka paling tinggi, lihat jarum indikator di angka 10. 0 pendek. Ini tinggi. Posisi TMB tinggi, posisi TMA posisi TMA itu tinggi, posisi TMB itu pendek. Udah ada coret kapur. Sekarang kita balik kruasnya. Pokoknya tak kasih wawasan gratis. Oke. Kasih ilmu yang bermanfaat biar tidak diakalin sama para pelaku tukang struk yang tidak bagus. Sebentar, saya kencangkan jignya biar tidak berubah-berubah. Dah. Sekarang kita amati ya. Ketika jarum bergerak ke kanan berarti tinggi. Oke. Ketika jarum bergerak kanan berarti tinggi. Ini lari-lari. Angka paling tinggi di mana? Di sini. Wah, ini udah tidak ketemu bos. Nih, saya coret kapur ya. Nih,
Berarti ini kroas antara daun kanan kiri itu tidak sama atau tidak imbang. Di sini tinggi bagian TMB, ini bagian pantat. Nah ini sama aja. Aduh jatuh. Kebablasan karena fokus lihat kamera tadi. Bentar. Oke, lanjut pembahasan. Aduh, coretannya hilang semua. Nah, bagian magnet masih ada coretan nih. Ya, masih ada coretan. Ingat tadi adalah pendek untuk as magnet, pendek, angkanya pendek. Sedangkan ini ingat ketika jarum dial ke kanan itu jadi tinggi. Buset nih. Corek kapur. Di sini tinggi, di sini pendek. Berarti kalau logikanya seperti ini. Di sini pendek, di sini tinggi. Nah, angkanya. Berarti yang bermasalah apa? Setrukannya. Nah, simpel seperti itu. Setrukannya bermasalah. Cara betulkannya harus dibetulin ulang. Banyak caranya. Direbil kalau di tempat saya istilahnya direbil, dibuat ulang. Cara membuatnya ada di video yang lain banyak. Satu, ketahuan kroas truk bermasalah. Nanti kalau bearing atau rumah lahar di mesin bubut juga kelihatan. Katakanlah di sini senter, tapi di sini tidak bisa senter. Pembuatan rumah juga bermasalah. Caranya seperti itu. Terus saya ingin menganalisa lagi, yaitu bagian pembuatan gigi primer. Sudah kerasnya bermasalah, kita lihat pembuatan giginya ya, gigi pembaginya ini. Bisa dipasang gigi primer itu dilakukan pembagian gigi ulang di sini. Sekarang kita cek. Nah, ini ngeceknya di mana? Di mesin bubut. Kalau di sini tidak bisa, kurang kelihatan. Nanti di mesin bubut akan kelihatan di bagian bearing di dial 0 pakai dial indikator ya. Jangan pakai kawat atau kawat yang dibikin runcing, itu jangan, mata tidak kelihatan. Karena satu putaran dial indikator itu adalah 1 mili. Satu putaran padahal 100 mikro per 100. Itu 1 mili per 100 dibagi lebih kecil, mata tidak bisa lihat. Nah, di sini 0, tempat sini saya ngedial indikator itu juga harusnya 0. Di sini 0, di sini 0. Berarti as ini kalau di mesin bubut terjadi ini lurus. Setelah lurus dipasang gigi primer. Kalau dipasang gigi primer itu giginya gimana? Goyang atau diem? Kalau goyang berarti pembuatan giginya ini juga bermasalah. Kalau bermasalah harus bagaimana? Harus dibetulkan ulang. Nah, itu kalau bermasalah. Tapi kita jangan suuzon dulu. Ini kita taruh di mesin bubut, di senter terlebih dahulu. Oke, ikuti videonya, jangan di skip, biar kalian paham, biar kalian cerdas, biar kalian bisa teliti, hati-hati memilih tukang bubut. Intinya seperti itu. Kenapa saya bikin video seperti ini? Biar tukang bubut itu lebih maju, pekerjaan lebih presisi, tidak mementingkan uangnya saja. Tujuan saya bagus, biar dia menjadi lebih baik lagi. Harus ada kritik. Itu berlaku bagi semua tukang bubut, termasuk di tempat saya. Kalau jelek boleh dikritik, nggak apa-apa, karena kritik itu baik tujuannya. Kalau dikritik tidak mau, ya kehidupanmu akan seperti itu aja, tidak ada berkembangnya. Aslilah stuck jalan di tempat seperti itu aja. Tapi kalau dikritik, kritiknya membangun, ya otomatis akan menjadikan lebih baik. Oke, daripada saya banyak curhat, kita langsung taruh di mesin bubut. Oke, dial menunjukkan angka bagus ya, di laker bagus. Sekarang pindah di as bagian depan. Bagus ya, bagus. Sekarang bagian gigi. Gigi ini gigi primer ya. Coba kasih
dial indikator. Sing kene wis, Mbah. Kene. Iki. Tuh. Bagian gigi primer itu mengalami masalah. Pembuatan gigi. Bermasalah itu pada pembuatan gigi matahari ya. Karena ini tadinya bukan gigi matahari, dirubah gigi matahari. Jadi antisipasi bagi teman-teman semua yang ingin membuat gigi matahari itu pastikan senter. Nanti nyalakan tukang bubutnya. Nanti nyalakan tukang struknya, padahal pembuatan giginya itu bermasalah. Dan kalau diputar itu akan kelihatan. Diputar mesin nyala. (20 mikro). Goyang 20 mikro. Ini pompanya sing rusak. Jadi pompa oli sering mengalami kerusakan atau aus karena proses as tidak lurus. Sekiranya paham ya teman-teman semua, dalam pembuatan gigi harus hati-hati. Ya pokoknya seperti itu ya. Pada intinya itu dalam mengcustom kerak as, nah ini kan kerak as motor lain dipakai motor lain, harus ada perubahan, namanya aja tidak PNP. Nah waktu perubahan itu usahakan dalam pembuatan itu senter. Bagi teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya yang hobi mengcustom kerak as. Kalau jadinya seperti ini kan juga tidak bisa dipakai, harus revisi ulang, harus direpair ulang, harus dibetulin ulang. Terkadang itu tidak mengerti ya sistem kerja bubut itu seperti apa, mekanismenya seperti apa. Terkadang lah cuman bubut gini aja kok, masa tidak bisa. Sulit bro. Kalau mudah itu banyak orang buka bengkel bubut. Bengkel bubut pasti kayak warung, setiap 2 meter pasti ada. Dan pada kenyataannya tidak. Dibutuhkan keahlian khusus, pengalaman khusus, pekerjaan yang teliti dan presisi. Kalau bengkel bubut yang sekedar bubut, mungkin ada banyak. Pekerjaannya tidak teliti, tidak presisi, itu ada banyak. Wong semuanya apa sih yang dituju? Mencari uang. Tapi dalam pelayanan kan beda-beda, dalam pekerjaan beda-beda. Meskipun tujuannya sama, mencari uang. Pada intinya kan orang hidup seperti itu. Oke ya, video saya akhiri. Sekiranya saya tidak banyak ngoceh, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Video saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.